Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke video tutorial bagian ketiga tentang dasar-dasar pemodelan di aplikasi Tekla Structures. Di sini kita akan belajar yang pertama memodifikasi grid, kemudian yang kedua membuat objek dengan menggunakan data koordinat, kemudian teknik selection, dan terakhir itu untuk memodifikasi objek. Baiklah, kita masuk memodifikasi grid. Pertama kita buat dulu model baru dengan judul latihan 02. Lalu tampilan yang sekarang 3D saya rubah ke tampilan 2D seperti ini. Dengan menekan tombol Ctrl P di keyboard. Dan pastikan icon untuk select grid ini aktif. Kalau tidak aktif warnanya seperti ini. Kalau aktif dia warnanya lebih gelap. Kemudian arahkan mouse ke grid, lalu double klik salah satu gridnya ya. Dengan cara seperti ini, double klik. Nah, ini akan membuka Windows Properties untuk grid yang berisikan pengaturan koordinat, kemudian labelnya, line extensionnya, originnya, kemudian magnetic, dan seterusnya. Nah, saya bahas pertama kali dulu tentang koordinat. Nah, cara mengisi koordinat, saya berikan contoh. Kita mulai dulu dengan titik 0 sebagai titik awal dari grid X, arah X, 0, kemudian spasi untuk memasukkan jarak untuk grid kedua. Misalnya jaraknya 3500, lalu untuk jarak ke grid ketiga, spasi dulu, masukkan misalnya datanya 6000, kemudian spasi, lanjut ke grid yang berikutnya, jaraknya misalnya 4500. Nah, ini untuk menginput data apabila jarak gridnya bervariasi atau tidak sama beberapa atau semuanya tidak sama. Nah, kalau yang di grid Y ini, di sini diperlihatkan ada tanda atau menggunakan simbol kali ya. Di sini 3 kali 3000. Ini untuk menunjukkan ada 3 buah grid yang sama panjangnya atau jaraknya sebesar 3000. Ya. Jadi bisa kita gunakan dengan variasi seperti itu. Misalnya di sini saya untuk Y-nya saya mulai dari eh, koordinat awalnya itu turun sebesar 2000 mm. Jadi nanti grid yang arah Y itu akan turun sejarak 2000 ke bawah ya, karena minus. Kalau plus tentu berarti ke atas ya. Kemudian saya biarkan yang 3 kali 3000 ini, tapi saya tambahkan di ujungnya panjang eh, sejarak 4500 misalnya ya. Oke, setelah itu saya klik modify atau enter pada tombol keyboard seperti ini. Nah, gridnya sudah berubah posisi seperti ini. Dari A ke B itu jaraknya sesuai data isian 3500, kemudian B ke C sesuai data isiannya 6000, dan selanjutnya 4500 C ke, nah ini belum ada label, kita akan tambahkan label di sini nanti. Kemudian untuk grid Y ini turun 2000 seperti data input yang kita masukkan. Lalu jarak dari satu ke dua itu sebesar, di sini data inputnya 3000, ada 3 buah berarti 3000, 3 buah 1 2 3. Dan terakhir 4500. Nah, hati-hati di sini eh, jangan dilihat jarak minus 2000 ini menunjukkan jarak ke grid berikutnya itu minus 2000 tambah 3000 jadi 5000, bukan seperti itu ya. Karena ada pernah yang menanyakan kepada saya, kalau kita masukkan minus 2000 itu, kemudian jarak ke grid berikutnya, apakah kita hitung dari minus 2000 ke grid berikutnya, berarti menjadi, misalnya kalau harusnya jaraknya realnya 3000. Berarti kalau saya turunkan minus 2000, berarti yang berikutnya 1000 Pak, supaya ditotalkan jumlahnya 3000. Bukan seperti itu ya. Jadi minus 2000 ini adalah untuk menentukan titik awal saja. Selanjutnya, jarak ke grid berikutnya tetap diisikan jarak yang sebenarnya. Jangan dikurangi dengan 2000 itu, ya. Eh, karena bisa jadi aneh ya.
Misalnya ini saya berikan contoh ya. Setelah titik nol, kemudian saya tambahkan jarak 3000, tapi saya kurangi 1000. Nah, misalnya logikanya yang ini ya. Eh, Dia berpikir, yang bertanyain sama saya, dia berpikir kalau dia kurangi 2000, berarti berikutnya minus 2000 tambah 1000 harusnya kan jadi 3000 kan? Ya. Jadi seharusnya di sini menurut dia katanya di sini 1000 bukan 3000. Kenapa? Karena tadi dia sudah mundur 2000. Jadi 2000 tambah 1000 kan 3000. Ya, maka jarak berikutnya 1000 katanya. Kemudian baru dia masukin yang berikutnya dua kali jarak 3000 dan terakhir adalah 4500. Nah, hasilnya tidak akan sama dengan yang sebenarnya kita buat ya. Itu akan malah jadi seperti ini, jaraknya 1000 ya. Jadi jarak yang di sini itu tidak dikurangi dengan lokasi awal, lokasi dari grid pertama. Tetap yang dimasukkan adalah jarak ke yang dihitung 3000 itu tetap jarak dari grid awalnya itu ya. Seperti itu. Jadi di sini tetap harus diisi 3000. Seperti itu. Modify. Nah, dia akan otomatis ya langsung berubah 3 kali 3000 karena ada 3000, kemudian 2 kali 3000 berarti dia langsung menganalisis itu berarti sama saja dengan 3 kali 3000, langsung dia rubah ya. Mulai cara pengisian datanya. Itu uniknya Tekla. Nah, hasilnya jadi sesuai dengan harapan kita ya, kebutuhan kita. Jadi jangan jangan salah eh, eh, memahami bahwa dipindahkan grid awalnya berarti jaraknya itu harus dikurangi dengan eh, titik awalnya tersebut ya. Oke, itu untuk koordinat X dan Y. Sebentar saya tambahkan dulu label untuk X. Ini A, B, C, berarti berikutnya D. Boleh huruf lain ya, mau ditaruh X juga boleh ya. Kemudian untuk grid X, Y itu 1, 2, 3, 4, yang berikutnya 5. 5. Bisa dengan menekan modify atau tekan tombol enter di keyboard untuk konfirmasi data input yang baru. Seperti itu ya. Oke, dia sudah ada labelnya. Nah, sekarang untuk elevasi Z. Nah, berbeda dengan koordinat X dan Y. Kalau koordinat X dan Y itu memasukkan grid berdasarkan jarak antar grid. Kalau di elevasi atau di grid Z, itu memasukkan datanya bukan jarak antar elevasi, tapi dihitung dari dasar ke lantai yang dimaksud. Oke, contoh, lantai dasar misalnya dimulai dari elevasi 0, kemudian lantai 1 itu mulai pada elevasi 3500, kemudian lantai keduanya itu bukan dihitung jarak dari 3500, tapi dihitung dari 0. Jadi ditambah jarak antar lantai 1 dengan lantai 2, maka misalnya lantai 2-nya tingginya 4000, maka dihitung dari bawah 3500 tambah 4000. Jadinya 7500. Kemudian berikutnya misalnya lantai ketiganya itu tingginya 3000. Ya, jadi ditambahkan dengan 7500 menjadi 10.500. Jadi seperti itu dihitung dari dasar ya, bukan jarak antar grid seperti di koordinat X maupun koordinat Y. Ya, kita modify dengan cara menekan enter atau klik modify di sini. Nah, untuk melihat tampilan dari elevasi Z itu tidak bisa dinampakkan di layar seperti ini. Misalnya kita rubah ke 3D tetap tidak akan kelihatan. Kita harus buka dulu dari grid A atau grid 1, bagian tepi-tepinya, atau di grid 5 atau di grid D ya. Oke, jadi kita buat view dulu yang baru dengan cara saya mengambil 2 point. Saya ambil dari grid A saja, dari titik sini sampai titik sana saya klik. Nah, itu adalah elevasi dari grid Z ya. Nah, di sini labelnya masih tidak sesuai ya, masih label yang lama, jadi harus saya perbaiki. Nah, elevasinya itu dari 0. Ini bisa kita copy ya. Kita copy, pindahkan ke sini untuk mempercepat cepat ya. Nah, ini jangan takut, dia tidak akan mempengaruhi data karena dia hanya menunjukkan data yang ditampilkan nanti hanya dalam bentuk teks ya, bukan data yang ada ukurannya sehingga akan mempengaruhi gridnya, tidak ya, hanya label saja ini. Nah, itu seperti itu. Nah, ini ada 0,0-nya ya, belakang 0,0 itu bisa dihilangkan.
bisa jalankan secara manual ya, seperti itu. Kalau mau ya, kalau tidak mau juga tidak masalah. Hanya masalah ini tampilan saja. Kadang-kadang bisa ditulis juga dalam bentuk meter 3,5, 7,5, 10,5. Karena kalau misalnya dalam ribuan kan terlalu panjang. Oke, modify seperti itu ya. Sekarang saya close dulu untuk tampilan yang ini karena saya hanya untuk sementara saya pakai. Nanti kita akan membuat baru ya. Close. Nah, ini balik ke tampilan 3D-nya. Nah, saya select view-nya, kemudian saya fit work area to enter model untuk merubah kotak hijau ini sesuai dengan perubahan grid. Jadi seperti ini ya. Jadi objeknya kalau saya lihat dari atas, Ctrl P, objeknya sudah berada di dalam work area-nya atau workspace. Ya, oke. Sekarang saya klik lagi grid-nya. Saya akan lanjut ke line extensions ya. Line extensions ini hanya pengaturan panjang garis di luar ini. Jadi ada yang sisi sebelah kiri, ada yang sisi sebelah bawah, ada sisi sebelah kanan, ada sisi sebelah atas. Sesuai bahasa Inggrisnya, left dan below berarti kiri dan bawah, right dan above itu berarti kanan dan atas. Jadi data yang di sini hanya data panjang dari sumbu extensionnya ya. Oke, ini saya biarkan saja. Kemudian untuk origin ini untuk menentukan titik nol ini ya, untuk memindahkan titik 0,0 dari koordinat global ini. Ya, jadi kalau kita mau pindahkan kembali ke sini, berarti turunnya sebesar 2000. Maka yang diisi di sini bukan X, tapi Y. 2000. Nah, ini tanpa minus ya, karena hanya mengisi jarak dipindahkan ya. Atau dengan kata lain, karena di sini minus, ya, yang ini kita turunkan, maka yang sebaliknya untuk koordinat global itu kita pindahkan itu dengan menambahkan. Ya, saya modify atau enter di keyboard. Nah, ini sudah berubah sesuai dengan kebutuhan. Ya, fungsi memindah-mindahkan grid seperti ini biasanya akibat kita memasukkan reference model atau mengimport suatu model dari aplikasi lain, dari file eksternal. Kemudian begitu masuk ke dalam model kita, ternyata titik 0,0-nya tidak tepat pada koordinat 0,0 tekla, sehingga perlu kita modifikasi. Ada pilihan dua, model referensinya yang kita edit, kita pindahkan, atau grid ya, teklanya yang kita rubah. Nah, eh, umumnya saat mengimport atau menginsert reference model layaknya di AutoCAD maupun di ArchiCAD itu nanti diminta titik 0,0 untuk menentukan mulai dari mana kita meletakkan objeknya ya. Nah, terkadang walaupun itu berhasil kita lakukan, tetap akan ada perbedaan karena pada saat orang menggambar di ArchiCAD maupun di AutoCAD, terkadang nilai titik 0,0-nya tidak diketahui. Ya, jadi walaupun kita memindahkan gambar, memasukkan gambar dengan titik 0,0-nya sesuai dengan origin di tekla, itu tetap akan ada perbedaan. Dan ini tidak bisa dihindari ya, karena kita di AutoCAD biasanya tidak terlalu pusing dengan titik original. Begitu juga di ArchiCAD. Nah, ya. Tapi kalau di tekla ini titik origin ini sangat diperhatikan karena menjadi pusat titik nanti acuan untuk semua model yang berkolaborasi menjadi titik acuan bersama. Ya, jadi kalau misalnya ada dari map, ada dari plumbing, ada dari MK-nya, ME-nya. Nah, itu masing-masing punya titik koordinat yang berbeda-beda. Lalu kita gabung di dalam Tekla Structures. Nah, itu kita harus mengambil titik yang sama-sama merupakan titik acuan. Ya. Nah, karena itu di Tekla harus ada dulu titik acuan agar nanti yang dari aplikasi lain dia bisa ketemu titik, bisa meletakkan sesuatu berdasarkan titik acuan yang ada ya. Oke. Nah,
Namun pada umumnya titik acuan itu tidak bisa ketemu langsung saja ya, langsung begitu kita masukkan walaupun sudah kita ukur-ukur terlebih dahulu di gambar yang lain sehingga dapat titik acuan yang sama, tapi begitu masuk ke tagline tetap saja ada selisih ya, karena ada pergeseran eh, sumbu acuan misalnya, atau nanti kita jelaskan di referensi ya, nanti karena agak panjang ceritanya. Eh, saya lanjut saja ke yang berikutnya. Eh, Setelah origin itu ada magnetic ya. Nah, ini saya lewatkan dulu sebentar. Nanti kita akan balik ke sana. Saya jelaskan dulu yang grid color. Ini untuk warna gridnya, sedangkan label font size dan colornya ini jelas untuk font size-nya dari label dan warnanya. Kemudian ada UDAS atau User Defined Attributes. Ini untuk mengisi data parameter lainnya seperti mengunci grid, kemudian nama dari gridnya. Nanti kalau kita beri nama akan muncul tulisan di bawah, ini grid apa begitu ya. Jadi kalau misalnya ada multi grid dalam satu model, ya itu harus diberi nama. Grid lantai bawah misalnya, grid kemudian lantai 3, itu misalnya gridnya berbeda ya kan. Karena pengaruh dari model arsitektur yang eh, membuat terpaksa harus ada grid berbeda-beda di antara beberapa lantai, bahkan dari sampingnya pun bisa berbeda ya. Misalnya tower yang dibilang kembar tapi tidak kembar ya. Jadi gridnya berbeda sehingga harus ada penamaan grid. Kemudian ada prefix, ini semacam awalan pada label arah X, Y, Z. Kemudian ada offset arah X, Y, Z. Ini untuk meletakkan jarak label. Saya ingin kita berapa geser lebih ke atas ya atau ke bawahnya ya. Nah itu pakai perintah di sini. Nah ini saya biarkan kosong saja. Oke lanjut, saya balik ke magnetic grid plan ya. Di sini yang pilihannya masih no, kita biarkan saja seperti itu dulu. Nah sekarang saya coba memasukkan, nah ini ada, saya update dulu ya work area-nya karena gridnya sudah di luar dari work area. Jadi saya klik view-nya, saya klik kanan fit work area transfer model ya. Nah, eh, lanjut kita ke membuat balok dulu di sini. Saya akan lihatkan balok saya buat sampai di sini seperti ini ya. Ini adalah balok, itu ada balok ya. Sekarang saya akan memodifikasi grid ini dengan settingan di sini masih no ya. Misalnya grid yang awalnya balok ada di grid B, kemudian akhirnya balok di grid C. Dan grid C ini akan saya geser ke samping ya. Misalnya dia berubah bukan 6.000 lagi, bisa menjadi 4.000 ya. Lalu saya modify. Nah, perhatikan baloknya tidak ikut berubah sesuai dengan perubahan grid. Ini karena settingan magnetiknya no. Sekarang kalau ini saya ganti dengan yes. Maaf, masih aktif perintah yang lain ya. Ini saya ganti dengan yes. Nah, bisa modify. Sekarang saya buat balok di sini sama dari grid B ke grid C. Oke. Lalu grid C ini akan saya rubah atau mengalami perubahan tidak lagi 4.000 tapi menjadi 5.000. Ya, saya modify. Perhatikan balok yang tadi saya buat. Nah, itu baloknya ikut bertambah panjang mengikuti grid. Itu karena pilihan magnetiknya saya pilih yes. Nah, ini berguna pada saat desain-desain awal di mana ada masih belum jelas as bangunan ya, masih ada kemungkinan untuk bergeser-geser. Kalau untuk eh, pekerjaan yang misalnya sudah kolaborasi, sudah ada gambar map, sudah ada gambar plumbing, sudah ada gambar yang dari disiplin lain, mereka sudah punya grid yang tetap, kemudian di sini kita rubah-rubah, tidak boleh ya. Maka pilihan magnetiknya ini dihilangkan. Kalaupun seandainya harus ada pergeseran, maka buatlah grid tambahan ya, dengan menginsert satu garis di situ ya. Oke. Nah, grid ini juga bisa kita modifikasi langsung dengan cara mengklik gridnya, kemudian menggeser. Klik tahan, kemudian geser ya. Misalnya seperti ini. Maaf, saya ulangi. Nah, tunggu sampai gridnya berubah seperti ini ya. Lalu itu bisa digeser seperti ini secara manual. Lihat baloknya juga ikut berubah ya. Nah, ini kalau saya pindahkan ke ujung sini,
Nah, sekarang dua-duanya sama ya, sudah berada pada grid yang sama ya. Nah, kalau saya seret lagi seperti ini, dua-duanya akan ikut. Karena balok yang kedua, yang pertama tadi sudah sama, sudah kena di grid C-nya ya. Oke. Nah, menggeser seperti ini, itu hati-hati ya. Kalau kita mouse-nya kurang bagus, bisa-bisa malah tidak sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Oke, itu bisa juga kita modifikasi dengan cara klik select grid-nya sekali, kemudian klik sekali lagi. Nah, ini muncul angka-angka ya. Di sini bisa kita edit langsung sekali secara otomatis dengan memastikan yang direct modifikasinya ini aktif ya. Oh, enggak bisa ya, enggak. Oh, enggak bisa ya, ini enggak muncul ininya. Oke. Sedangkan untuk menambah grid di antaranya itu bisa kita lakukan dengan mengklik ini ada bulatan kecil sini ya. Kalau kita arahkan mouse itu akan muncul tambahan garis. Kalau diklik itu menambah garis baru ya. Begitu cara menambah grid. Saya juga seperti ini di sini saya tambahkan. Nah, ini adalah grid tambahan dan labelnya itu munculnya itu ada tulisan seperti ini ya. Jadi itu di tengah-tengah itu untuk mengindikasikan ada grid tambahan ya. Jadi jangan dirubah namanya apabila modelnya sudah mulai jadi ya. Kalau masih di awal nggak masalah ya. Setelah ditambahkan kemudian diedit lagi nggak masalah karena modelnya baru mulai. Tapi kalau sudah di perjalanan atau sementara masa konstruksi ya, kemudian ada perubahan-perubahan yang harus menambahkan grid tertentu, namanya jangan dirubah karena itu merupakan pengkodean yang digunakan nanti untuk pekerjaan berikutnya dan lain-lainnya ya. Oke. Nah, demikian untuk grid. Sekarang kita masuk ke membuat objek dengan menggunakan data koordinat. Oke. Nah, untuk yang pertama ini saya matikan dulu, bisa men-select grid. Saya hilangkan dulu agar nanti gridnya tidak terselect. Kemudian yang dua balok ini saya hapus dulu. Ya, saya hilangkan dulu. Sekarang saya akan membuat objek baru berupa balok. Ya, saya klik di sini untuk titik awal baloknya. Sekarang untuk titik berikutnya itu kita menggunakan data koordinat. Nah, di Tekla itu menggunakan data koordinat itu ada tiga cara. Yang pertama, memasukkan satu sumbu koordinat X saja, kemudian menggunakan dua data koordinat, yaitu X dan Y, kemudian menggunakan tiga data koordinat, yaitu X, Y, dan Z. Itu kalau untuk Cartesian. Kalau untuk koordinat polar atau yang silinder, maka yang pertama itu adalah X-nya tetap sama, yang keduanya adalah X dan sudut arah bidangnya dalam bidangnya. Yang ketiga eh, yang ketiga ini saya tidak tahu kalau masih berlaku di Tekla atau belum diterapkan, yaitu X kemudian atau panjangnya. Kalau di koordinat polar dan kutub itu kan data koordinatnya adalah R-nya, jari-jarinya, diameter apa sudut dalam bidangnya, kemudian sudut yang tegak lurus dalam bidangnya. Ya, jadi ada tiga data input, R-nya atau jari-jarinya, kemudian data sudut dalam bidangnya, kemudian data sudut tegak lurus bidangnya. Nah, kita akan perhatikan mulai dari yang pertama untuk Cartesian, ya, untuk satu koordinat. Nah, kalau yang satu koordinat itu tergantung dari arah kemana mouse kita arahkan ya. Jadi kalau mouse-nya saya arahkan seperti ini, kalau saya masukin satu koordinat saja, jadi cara memasukkan koordinat adalah dengan langsung menekan angkanya. Misalnya saya mulai dengan 5. Nah, itu akan membuka jendela baru untuk memasukkan data numeriknya. Nah, ini bisa saya hapus dulu karena hanya untuk memanggil saya tekan angka 5 ya. Lalu saya masukin panjang yang sebenarnya dari balok yang akan saya buat misalnya sepanjang 3.500 saja. Lalu saya enter. Nah, itu akan mengikuti arah mouse tadi ya dengan panjang 3.500. Kalau saya klik, nah ini panjangnya 3.500 ya, muncul tulisan itu 3.500 ya. Itu kalau satu koordinat. Baik kalau yang satu koordinat itu baik yang koordinat polar maupun kartesian sama ya. Arahkan mouse-nya berarti untuk X atau R ya dalam atas dalam polar enter maka dia akan membuat model balok
dengan arah yang kita pointing dengan mouse, dengan jarak yang kita masukkan dalam koordinatnya, ya. Sekarang yang berikut adalah menggunakan dua koordinat. Saya mulai dari titik sini, ya. Nah, ini kalau yang dua koordinat tidak pengaruh arah mouse ya. Mau kita letakkan ke arah mana tidak masalah, karena sekarang titik keduanya setelah titik pertama saya klik sini, kemudian titik keduanya itu berdasarkan koordinat x, y. Jadi misalnya saya masukkan koordinat berikutnya 3000 arah x-nya, kemudian sebesar 4000 arah y-nya. Saya enter. Nah, dia hasilnya seperti ini. Nah, coba kita ukur apakah benar 3000 jaraknya atau salah. Kita dengan mengukur itu dengan menekan tombol F di keyboard, lalu klik dari ujung sini ke ujung balok berikutnya, lalu pilih titik di lokasi di mana akan ditempatkan angkanya, angka hasil pengukuran maksudnya. Nah, itu dia yang X-nya 3000, Y-nya 4000. Oke, dihitung dari sini 3000, 4000. Oke, itu untuk dua koordinat yang kartesian. Sekarang untuk dua koordinat yang polar, saya klik lagi di sini, balok. Ini titik awalnya. Kemudian untuk titik berikutnya, kita masukkan data dengan cara tekan dulu angka sembarang untuk membuka jendela window-nya. Lalu masukin misalnya panjang baloknya 5000 dengan sudut pakai simbol begini. Misalnya sudutnya 30. Lalu tekan enter. Nah, seperti ini ya. Jadi panjangnya 5000, sudutnya dihitung dari sumbu X positif, dengan arah positif berarti sejajar dengan tangan kanan. Ya, coba kita ukur. Dari edit ini ada pilihan di measure, ambil yang angle, lalu klik baloknya, maaf, titik pusatnya ya, maaf saya ulangi. Saya ulangi ya. Klik angle-nya, kemudian titik pusat sudut, kemudian eh, garis tengah balok ya, pin pertama, kemudian garis kedua adalah kalau di sini boleh klik, maka kita pilih sudutnya 30 derajat. Sudah benar ya, 30 derajat. Kalau panjangnya itu saya ukur dengan menekan tombol F di keyboard. Saya ukur dari ujung balok sini ke ujung balok sana. Lalu tekan di mana angka yang akan saya letakkan. Panjangnya 5000. Benar ya, panjang 5000 dengan sudut 3000 dari sumbu X. Nah, itu cara menginput berdasarkan data, menggunakan data polar ya. Oke, berikutnya untuk yang tiga koordinat itu saya rubah dulu tampilannya ke 3D ya. Karena kalau tiga koordinat berarti dalam dalam tampilan 3D ya. Tidak bisa nampak perubahannya kalau 2D. Oke, saya mulai dari titik sini saja. Sekarang untuk Cartesian saya masukin data X-nya dari 3000. Jadi tekan 9 angka dulu untuk menampilkan window-nya, kemudian masukkan koordinatnya. Misalnya panjangnya 2000 ke arah X, arah Y-nya misalnya ke bawah, arah Y ya, berarti misalnya taruh saja 5000, kemudian vertikalnya ke arah atas saya taruh misalnya 7000 supaya dia kelihatan ke atas ya, lalu tekan OK. Nah, dia jadinya seperti ini ya. Kalau saya putar-putar layar modelnya kelihatan seperti ini ya. Oke, itu untuk yang Cartesian. Sekarang kita coba apakah masih berlaku untuk yang polar untuk tiga dimensi. Nah, saya masukin datanya, diklik sembarang angka dulu. Misalnya panjangnya 5000 dengan sudut yang di bidangnya, ya, dalam bidang X berarti itu 30. Kemudian sudut untuk ke tegak lurus bidangnya misalnya 45. Nah, biasanya seperti ini kalau di tempat lain ya. Saya tidak tahu kalau di Tekla masih berlaku. Coba saya tekan enter. Nah, tidak bisa ya. Bisa ya. Expand. Oh, bisa ya. Masih berlaku ya. Ya, jadi seperti ini. Jadi sudut yang 30 itu yang pertama diukur terhadap sumbu bidang X dulu. Sudut begini kalau kita lihat dari atas. Yang ini, jadi yang 30 yang ini dulu. Kemudian yang sudut keduanya itu yang diukur dari bidang X itu ke atasnya ya, ke balok ke atas ya, ke arah atas, vertikal. Oke, nah itu penginputan data dengan menggunakan tiga koordinat. Sekarang
ada fitur lain dari koordinat ini menggunakan yang namanya absolute reference, ya, kemudian ada absolute reference, kemudian relative reference, kemudian global reference, ya. Eh, ini saya hapus dulu karena saya akan memulai dengan yang baru. Saya ambil perintah BIM, saya mulai dari titik sini untuk balok pertama. Kemudian, nah ini yang mulai apa tadi, absolute reference, kemudian global reference dan relative reference ini berlaku yang hanya untuk dua koordinat XY atau tiga koordinat XYZ, ya. Tidak berlaku untuk yang satu koordinat karena satu koordinat itu selalu mengambil panjangnya saja dari titik awal diklik dan arahnya sesuai dengan kemana mouse kita arahkan. Jadi reference point atau apa reference relative reference, absolute reference maupun global reference itu tidak berlaku untuk satu koordinat. Oke, sekarang misalnya saya ingin membuat suatu balok dengan jarak 3000 dari titik awal, kemudian arah X dari titik awal dalam arah X-nya 3000, kemudian ke arah Y-nya 4000. Ya, jadi sama dengan kayak tadi. Tapi di sini saya pakai simbol alfa begini, 3000, 4000. Jadi arah X-nya 3000, arah Y-nya arah X-nya 3000, arah Y-nya 4000. Saya tekan enter. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau saya ukur dengan menekan tombol F, lalu saya ukur seperti ini, saya klik sini. Nah, ini benar hasilnya 3000 dan 4000 dari sini, ya. Jadi koordinat reference kalau pakai simbol alfa monyet, ya, yang monyet tadi ya, kalau di Gmail kayak di untuk alamat email. Nah, itu sama saya dengan tanpa diisi. Ya, jadi kalau saya mengisi, misalnya saya ulangi yang tadi, saya bikin balok, langsung saya masukkan 3000, 4000. Nah, ini akan sama saja dengan kalau di depannya saya tambahkan monyet, alias nggak ngaruh ya. Lah, kalau nggak ngaruh untuk ngapain? Nah, itu fungsinya karena terga, eh, apabila di settingan nanti kita rubah yang default untuk data pengisiannya itu apakah relatif, absolut, atau eh, global. Nanti saya akan jelaskan kenapa ya. Nah, itu contohnya. Sekarang kalau saya lanjutkan yang absolut. Nah, yang absolut atau yang global dulu ya. Yang global itu pakai simbol tanda seru. Ya, jadi kalau misalnya saya pakai tanda seru, berarti titik keduanya itu menggunakan koordinat atau reference global. Saya oke. Nah, posisi baloknya jadi seperti ini. Tidak sama dengan ini ya, padahal data inputnya sama, hanya beda imbuhannya ya. Awalnya saya pakai di sini tanda monyet, di sini saya pakai tanda seru. Nah, karena kalau saya ukur, maka titik kedua ini bukan diukur dari titik awal balok, tapi dihitung dari titik pusat koordinat global atau titik nolnya dari koordinat global. Nah, itu. Jadi dihitung 3000 ke arah sini, kemudian 4000 ke arah atas. Sehingga baloknya dibikinnya jadi titik pertama kita klik di sini, maka titik keduanya jatuhnya ke sini. Ya. Nah, itu untuk menggunakan referensinya dari titik global. Jadi mau kemanapun dihitung selalu dari sini. Kalau pakai tanda seru. Sekarang kalau yang absolut itu berdasarkan work plane. Jadi sekarang saya pindahkan dulu untuk work plane-nya untuk lebih kelihatan, membedakan dengan koordinat global ya. Saya pindahkan misalnya di sini, sini aja lah. Dengan Y-nya saya balik ya, Y-nya sejajar dengan sumbu Y global, X-nya sejajar dengan sumbu X global. Aduh, saya ulang ya. Atau ini saya kembalikan dari original, saya klik ya. Tidak tepat di titik pusat ininya. Saya ulangi, saya pastikan pas di titik reference point ya. Nah, seperti ini. Oke, sudah selesai. Jadi sumbu Y work plane-nya sejajar dengan sumbu X global, sedangkan sumbu X work plane-nya sejajar dengan sumbu Y global. Oke, sekarang saya buat balok. Saya mulai misalnya dari sini. Titik pertama balok, sekarang titik keduanya saya pakai simbol dolar. Ya, dengan data misalnya yang sama 3000, 4000. Enter. Nah, hasilnya jadi seperti ini.
Kenapa? Karena titik keduanya itu diukur bukan dari awal balok, bukan dari koordinat global, tapi diukur dari sini. Ya, jadi yang 4.000, yang 3.000-nya itu diukur dari sini searah sumbu X 3.000, kemudian searah sumbu Y-nya 4.000. Ya, jadi tergantung arah X-Y-nya, tergantung di mana posisi work plane-nya. Ya, nah itu menggunakan simbol relatif monyet, dolar, dan eh, tanda seru. Nah, di koordinat kutub untuk yang ke arah tiga dimensi itu tidak berlaku ya, simbol-simbol ini, atau berlaku saya kurang tahu, saya belum pernah coba. Nanti kita akan coba-coba di lain waktu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kenapa monyet dengan apa itu tidak sama ya. Oke, saya klik setting advanced option. Di modeling properties ini saya mencari yang in absolute prefix itu pakai dolar. Jadi absolute prefix itu pakai dolar. Kemudian yang global itu di sini kosong. Sebenarnya bukan kosong ya. Kalau aplikasi yang Tekla versi 2021 ke bawah itu masih ada di sini pakai tanda dolar. Di sini dikosongkan entah tidak sengaja atau sengaja, tapi yang jelas di aplikasinya masih pakai tanda dolar ya. Nah, ini bisa kita rubah, misalnya kita ganti dengan simbol lain, misalnya persen boleh, atau asal belum simbol, bukan simbol yang biasa digunakan dalam operasi matematika ya, misalnya kali tambah kurang, itu jangan pakai itu. Jadi mau pakai monyet, pakai tanda pagar, nah, dolar, persen bisa ya. Dan ini untuk relatif prefix itu pakai monyet ya. Nah, sekarang yang default di sini tertulis di sini relatif. Berarti yang kosong itu akan selalu sama dengan relatif. Jadi kalau yang default modenya kita ganti dengan absolute, maka yang absolute itu nanti tanpa kita isi angka di depannya atau tanpa menggunakan prefix atau tidak pakai simbol di depan angka yang kita masukkan, maka dia akan bermakna absolute ya. Jadi tergantung settingan di sini. Kalau di sini kita pakai relatif, maka tanpa menggunakan simbol itu dianggap relatif ya. Kalau di sini kita isi global tanpa menggunakan simbol di depan data input, data koordinatnya, maka akan dianggap itu berdasarkan global ya. Jadi tergantung data di sini. Oke. Nah, itu menggunakan memasukkan atau membuat objek berdasarkan data koordinat. Oke. Ada lagi cara membuat eh, data koordinat. Ini saya hapus dulu semuanya balok-baloknya karena kita akan masuk ke bagian baru. Ini saya redraw dulu untuk membersihkan dan work plan-nya saya kembalikan dulu dengan cara, atau kalau ingin saya save koordinatnya juga dengan menekan beri nama dulu, kemudian klik tambah ini untuk menyimpannya ya. Seperti di tutorial sebelumnya, kalau tidak salah sudah saya jelaskan di tutorial sebelumnya ya. Ini saya kembalikan dulu ke origin, yang workman tadi tidak saya save ya. Oke, sekarang kita akan mencoba menggunakan satu fitur lagi. Saya membuat balok ya, mulai dari sini. Dan titik keduanya itu saya inginnya berada dalam salah satu dalam sumbu eh, Y-nya saja ya. Maka saya tekan di keyboard dulu huruf Y dulu untuk mengaktifkannya. Saya tekan huruf Y. Perhatikan ini mouse-nya hanya ada dalam posisi yang begini. Kita tidak bisa geser ke atas ya. Mau kita klik di mana saja, tetap dia hanya ada dalam lintasan seperti ini. Tidak akan berubah levelnya ya, atau Y-nya sudah tetap. Jadi arah Y-nya sudah tetap, tidak akan bisa dirubah. Hanya tinggal kita memilih arah X yang mana. Ya, misalnya kalau arah X-nya di sini sudah jelas ya. Walaupun saya kliknya di sini ya, misalnya seperti ini, maka dia baloknya tetap akan jadi di situ. Karena Y yang ini sudah kita ambil tadi, sudah tetap ya. Untuk mematikannya tekan kembali huruf Y. Maka dia kembali normal ya. Oke. Selain huruf Y itu juga bisa menggunakan huruf X untuk menetapkan jarak dari sumbu X ya. Misalnya saya klik di sini, lalu saya tekan, saya arahkan dulu mouse-nya. Misalnya saya arahkan sini, lalu tekan tombol huruf X. Maka arah X yang dari titik awal ke sini sudah ditetapkan sesuai dengan di mana mouse kita letakkan ya. Dan kita tidak akan bisa menggeser jarak X-nya ya. Jarak dari sumbu di sini ke garis yang nanti akan kita buat ya. Tidak akan bisa dirubah.
karena kita sudah kunci di sumbu X. Sumbu X-nya kita sudah kunci ya. Walaupun saya klik di sini, bolanya seperti itu akan jadi ya. Ini sangat membantu pada saat kita membuat objek di mana sudah sulit untuk mencari koordinat atau titik yang akan kita kejar ya karena terhalang oleh objek lain. Jadi kita pakai bantuan dengan arahkan saja mouse-nya ke grid yang akan kita buat baloknya, kemudian tinggal kita klik dari tempat yang jauh ya. Misalnya saya beri contoh. Saya ulangi perintahnya, saya bikin balok. Nah, saya ingin ke grid sini ya, ke titik sini, tapi terhalang oleh objek lain. Saya cukup arahkan saja ke tempat lain yang sejajar dengan posisi sini. Yang penting posisi mouse-nya sejajar dengan titik tersebut ya. Lalu saya tekan huruf X, lalu saya tinggal klik dari sini saja. Di luar dari titik karena terhalang oleh suatu objek tertentu. Saya klik di sini, maka baloknya langsung jadi. Tanpa kita harus mencari titik di sini ya. Harus sulit kita klik karena banyak objek di situ. Takut salah klik nantinya. Nah, itu caranya ya. Untuk sumbu jet, huruf jet bisa ya ke arah sumbu jet berarti jadinya ya. Oke, caranya sama. Jadi tidak perlu saya berikan contoh ya. Oke, sekarang kita bagaimana cara selection objek ya. Selection objek tentu mulai dari sini penjelasannya. Ini sudah saya sebagian sudah saya berikan contoh. Ini untuk menselect simbol komponen berdasar dari simbolnya. Misalnya yang dari application ini eh, sebentar kita buat beberapa balok dan kolom dulu ya. Sini saya ambil dulu yang baja. Misalnya saya bikin kolom di sini dari arah atas ya. Kalau saya lihat dari 3D-nya jadi seperti ini ya. Lalu saya bikin balok di atas ini dari garis tengah sini. Oke, klik, klik ya. Kemudian klik di sini lagi. Ini kalau di tagline tidak sama kayak aplikasi lain ya. Kalau diklik satu, kemudian diklik berikutnya masih nyambung terus ya. Kalau di sini tidak ya. Begitu selesai klik kedua, dia langsung harus memilih kembali nol titik awal yang baru ya. Kalau di aplikasi lain, begitu klik pertama, klik kedua, yang berikutnya klik yang ketiganya itu berarti sudah klik kedua untuk balok yang baru. Kalau di aplikasi tagline tidak. Begitu klik satu, kemudian klik kedua, maka kita harus mengambil lagi klik pertama untuk model yang baru. Ya, agak merepotkan sebenarnya sih, tapi tidak masalah ya, itu hanya nanti terbiasa saja. Oke, sekarang kita ingin membuat komponen, misalnya di sini saya pakai beam to column komponen. Ya, saya ambil yang untuk bagian atasnya, eh, anggap saja ini ya. Saya klik dulu kolomnya, lalu baloknya. Tunggu sebentar lagi. Nah, itu sudah keluar. Enter. Nah, ini ada, saya rubah dulu warna view-nya ya, supaya transparan. Nah, seperti ini. Nah, yang ini ada kerucut berwarna hijau. Ya, saya tambah transparan semua. Nah, yang hijau ini karena bisa kita select, karena yang di sini aktif. Kalau ini saya nonaktifkan, maka saya tidak bisa menselect dari kerucut ini. Ya, tidak bisa kita select. Hanya kita bisa select dari komponennya ya. Nah, seperti itu. Oke, itu fungsinya yang ini, select komponen berdasarkan simbol komponennya. Kemudian yang berikutnya ada berdasarkan partnya ya. Kalau ini saya nonaktifkan, maka balok ini saya tidak bisa klik. Kolom ini saya tidak bisa klik. Karena saya matikan. Jadi yang part itu adalah balok kolom ini. Yang kalau ini komponen ya. Yang saya ambil dari sini itu namanya komponen. Kalau yang saya buat seperti biasa tadi ada kolom balok itu adalah part ya. Jadi sudah jelas part itu yang objek-objek berupa kolom, beam, plate, bolt ini termasuk ke assembly ya. Kemudian ini ada kolom, beam, panel, slab dan seterusnya itu adalah part ya. Kalau untuk rebar, baut, las itu biasanya disebut assemble ya. Apa itu definisi assemble? Oke, nah itu adalah assemble. Oke, lanjut ya. Sekarang
eh, ini harus saya aktifkan supaya bisa diselect juga partnya. Kemudian berikutnya ini adalah surface ya. Nanti ada pembahasan tentang surface, apa itu surface. Kemudian untuk yang poin ya, kalau ini saya nonaktifkan maka poin eh, misalnya kayak handle itu tidak bisa diklik. Kemudian di construction line, nah itu construction line dari edit sini, ini ada pilihan untuk membuat objek construction ya. Nanti kita akan tutorial tentang itu. Kemudian ini untuk reference modelsnya, reference models itu juga nanti ya bisa kita mau dalam satu tutorial sendiri ya, karena juga panjang reference model ini ya. Nah ini sudah jelas yang grid, kalau seluruh grid ini kalau satu-satu gridnya, yang ini adalah untuk kelasnya, ini untuk nah ini cut material ya, ini yang garis hijau ini cut material. Jadi kalau misalnya saya hilangkan yang ini, maka yang cut material ini saya tidak bisa select ya. Nah ini nanti akan ada tutorial nanti di modifying object ya, untuk edit sini, bagian edit ya. Jadi ada polygon cut, split, dan ini semuanya sampai ke mungkin yang sampai di sini dulu ya untuk modifikasi objek. Untuk yang ini nanti kita akan bicarakan pada bagian lain ya. Jadi yang nanti saya bahas dalam modifying object hanya measure, copy, move, yang lain ini juga nanti ya. Karena masing-masing ada penjelasan yang agak rumit ya. Jadi untuk yang ini saya balik ke selection, select cut ini untuk yang ini ya. Nah itu bisa saya select karena di sini aktif ya. Saya select yang dulu. Kemudian untuk view size-nya, untuk view-nya, jadi kalau saya aktifkan maka select view seperti ini tidak bisa saya lakukan lagi kalau ini saya nonaktifkan ya. Nah ini saya tidak bisa select lagi view-nya. Biar saya klik dimanapun ya. Ini saya aktifkan saja. Kemudian untuk baut secara grup, nanti kalau kita membuat baut, ada nanti single bautnya, baut satu saja yang kita buat. Nanti ada yang bautnya itu dalam bentuk grup. Ya, nanti kita untuk mengedit satu grup sekaligus, ini harus aktif. Kalau bisa, misalnya kita ingin men-select satu buah baut dalam satu grup, maka ini yang diaktifkan. Yang ini untuk rebar, rebar grupnya, ya. Jadi nanti kita ada namanya rebar group, kemudian ada rebar set ya. Ini kalau untuk single rebar, ya. Ini untuk rebar group, ini rebar set, maaf ya, terbalik ya. Ini rebar set, ini rebar group, dan ini untuk single saja dalam satu grup atau satu set rebar ya, atau pengulangan. Yang ini untuk for bricks, untuk pekerjaan pengecoran yang kita tetapkan proses atau penjadwalan pengecoran ya. Jadi nanti kita dalam suatu komponen beton bisa kita potong-potong, misalnya kapasitas penyediaan beton dari truk mixer itu misalnya hanya 14 meter kubik per hari ya, atau dua buah truk mixer per hari. Jadi kita perkirakan kalau 14 kubik beton itu kira-kira sampai dari ukur dari sisi mana sampai sisi mana. Lalu kita bikin bricknya ya. Nah, setiap brick itu hanya bisa diselect apabila ini aktif. Kalau ini tidak aktif, maka tidak ada progress yang bisa kita select ya. Lanjut, aduh, mati lampu ya. Ini kayaknya sampai sampai sore nih. Lanjut, berikutnya adalah plan. Nah, ini untuk work plan. Yang ini tadi untuk beban. Nanti ada bisa kita input beban ke sini untuk dilanjutkan ke aplikasi struktural, Tekla Structural Design ya. Nanti ada aplikasi untuk analisa struktur. Ini untuk select plan, jadi untuk work plan-nya atau men-select sisi dari suatu part ya. Lalu ada komponen, sudah saya jelaskan tadi, ini select salah satunya kalau untuk komponen, kemudian untuk assembly ya. Dan untuk men-select salah satu objek saya dalam suatu assembly ya. Kemudian ada select task. Nah, task ini untuk penjadwalan dari eh, model atau pekerjaan yang akan kita lakukan. Ini untuk filter, ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan ini direct modification. Direct modification ini berguna misalnya ya, pada saat kita menselect satu objek, kalau ini aktif maka akan muncul di sini dimensi panjangnya dan kita bisa edit langsung di situ dengan mengklik angkanya lalu kita rubah. Misalnya ini saya mau jadikan 6000,
Lalu ada pilihan mau ditambahkan ke atas atau dalam dua arah atau hanya ke bawah saja. Nah, tadi panjangnya 5.000 ya, panjang kolom ini, tinggi kolom ini. Sekarang saya menjadikan 6.000, saya enter. Nah, dia bertambah ke arah atas sebesar 1.000 ya, dari 5.000 bertambah 1.000. Kalau misalnya saya isi di sini 6.000, lalu saya pilih di sini dua arah, maka ditambahkan 1.000 itu dibagi dua, 500 ke atas, 500 ke bawah. Enter. Nah, dia bertambah panjang dalam dua arah. Yang berikutnya itu kalau ke bawah ya, kalau ke bawah jelas ya, berarti dia bertambah bawah. Panjangnya 1.000 ke bawah. Pilih dulu, setelah warna kuning, setelah berubah jadi warna orange atau kuning, baru enter ya. Nah, itu akan bertambah panjang ke bawah. Nah, itu gunanya direct modification ya. Kalau ingin ini misalnya mengganggu, misalnya objeknya ini sudah sangat banyak, pada saat kita menggeser-geser, men-select objek itu biasanya muncul semua garis ya, untuk direct modification-nya, dan ini mengganggu tampilan. Karena kita tidak lagi merubah-rubah panjang ya, jadi ini bisa dimatikan dengan mengklik ini, maka kalau saya select, nah panjang-panjang balok itu akan hilang ya. Ini belum aktif, maaf. Saya aktifkan, saya select, nah agar panjang dimension line tadi tidak akan muncul ya, sehingga tidak mengganggu pandangan. Oke, nah sekarang teknik men-select ya. Kalau ini saya rubah dulu, atau biar saya seperti ini, men-select model objek. Kalau dari kanan ke kiri, dari seperti ini harus terkurung ya. Jadi objek yang hanya terkurung di dalam kotak hijau ini itu yang akan terselect. Ya, saya ulangi. Sekarang perhatikan untuk balok untuk kolom sebelah sini dengan balok sebelah sana ya, itu saya tidak masukkan dalam kurung ya. Maka itu tidak akan terselect. Hanya balok ini dan kolom ini yang akan terselect. Seperti itu ya. Jadi kalau dari kiri ke kanan kita membuat mengkotak atau mengurung objeknya, itu hanya yang terkurung di dalam kotak itu yang akan terselect. Yang hanya terpotong atau bersinggungan tidak akan ngaruh. Berbeda dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri itu semua yang kena garisnya, walaupun tidak terkurung penuh, dia akan terselect. Ya. Jadi kalau dari sini cukup saya bikin begini, sudah terselect ketiganya. Balok, ya kolom 2 dan balok 1. Ya, saya select hanya kolom saja, saya bikin begini. Oh, agak terlalu, saya sorong lagi ke bawah. Hanya kolom saya yang terselect, balok tidak. Kalau saya ingin hanya baloknya saja, maka saya ambil dari kanan seperti ini. Hanya balok saja yang terselect. Oke, itu men-select dengan menggunakan windowing pada tampilannya pada layar. Namanya windowing ya, windowing, membuat window ya. Nah, kemudian men-select multi objek ya. Select pertama, kemudian select kedua, lepas ya. Dia tidak tidak bisa diselect lagi, tidak bisa apa maksudnya terselect dua sekaligus, kecuali menggunakan tambahan tombol shift. Jadi klik yang pertama, kemudian yang kedua tekan shift, kemudian tekan objeknya, sama kayak di aplikasi lain ya. Oke, untuk membatalkan selection bisa menggunakan tombol control, lalu klik objek terakhir yang kita select tadi ya, atau di sini misalnya saya menghilangkannya pakai tombol control. Jadi misalnya kita select dulu semuanya seperti ini, misalnya ya, mau select kolom semua, ke select baloknya. Tekan tombol control, tekan tombolnya, klik baloknya, maka dia hilang dari selection. Ya, itu cara men-select menggunakan tombol control dan shift. Oke. Apa lagi ya? Sekarang misalnya kita tidak sengaja ya, kita ingin mengklik mengambil suatu perintah tertentu, tapi tidak sengaja klik di view, sehingga lepas objeknya. Untuk men-select kembali, misalnya sudah setengah mati ya, sudah susah sekali men-select satu persatu, tiba-tiba nggak sengaja klik di view-nya ya, sehingga lepas selectnya ya. Itu bisa kita pakai perintah select previous atau pakai tombol Alt P ya, Alt P, maka akan terselect kembali tadi objek yang terakhir kita select ya. Lanjut, hmm, selection by ID ya. Nah ini kalau selection by ID ini saya harus tahu dulu nama-namanya ini. Jadi saya lihat dulu di properties, misalnya ini kolom ya, maka select by ID saya klik ini, saya tulis di sini kolom, kolom, asal apa nama ya, select ya. Oh,
bukan ID ya, bukan ID sini ya. Coba saya lihat ID mana ya. Number yang sini, ini start number ya. Kalau di sini apa ID-nya? Oh, kayaknya ada user identified ini ya. Struktur informasi. Nah, di sini ya, reference ID dari sini ya. Bukan dari nama yang di sini. Jadi kita harus beri nama dulu masing-masing. Nanti kita bisa ambil dari sini ya, karena dia berdasarkan reference ID-nya ya. Oke. Nah, ini karena belum ada nama jadi tidak bisa kita lakukan. Eh, Kalau di sini ada search model ya. Nah, ini bisa pakai nama ya. Saya unselect dulu dengan cara unselect ya. Klik di view ya. Klik di view untuk membatalkan selection dari objek part. Nah, di sini saya akan cari yang kolom, enter. Nah, akan terselect semua objek yang namanya kolom ya. Cara select yang itu bisa kita aktifkan dengan sini. Ya, mana ya? Oh, maaf kalau misalnya ini saya select seperti ini ya. Ada balok, ada kolom. Yang saya ingin cari hanya kolom dari selection ini. Maka ini saya tulis kolom, saya search, maka akan dihilangkan yang baloknya ya, akan dilepas. Ya, kalau kita klik yang di bawah, itu yang akan dihilangkan hanya balok, tapi yang kolom lain tidak akan diselect. Kalau saya klik yang ini, ya, oke, itu cara selection. Untuk filtering eh, akan kita jelaskan sambil membuat model nanti ya yang lebih advance, karena ini untuk kebutuhan advance. Jadi model pemmodelan dasar ini tidak terlalu sering dipakai karena ini untuk model-model yang sudah rumit ya, yang harus pakai filter. Jadi harus ada data-data yang kita masukkan dulu. Jadi ada data selain partnya, ada misalnya eh, for objeknya atau reference assemblernya atau berdasarkan namanya, profilnya, materialnya, finishingnya, dan seterusnya. Jadi harus data-data ini dipersiapkan terlebih dahulu ya, baru kita bisa menggunakan filter. Nah, karena itu belum kita lakukan, jadi untuk filter yang di sini kita lewati dulu. Selanjutnya kita memodifikasi objek. Nah, pembahasan berikutnya kita mulai dengan cara mengcopy ya, dari mengcopy. Jadi copy ini ada yang copy biasa, klik perintah copy, kemudian select objeknya, maaf, klik perintah copy. Oh, select dulu objeknya ya, select objeknya dulu, kemudian copy, lalu ambil titik originalnya. Jadi titik awalnya kita akan mengcopy ya. Saya ambil originnya dari sini. Lalu berikutnya saya ambil ke sini. Ya. Jadi hati-hati, ini hanya berlaku untuk yang sama posisinya kalau titik originnya dari jauh ya, dari arah yang di luar ya. Kalau ingin mengambil titik origin yang bisa dipindahkan ke tempat lain, maka cari yang posisinya sama dengan tempat lain ya. Jadi untuk yang sama dengan tempat lain itu berada pada perpotongan grid. Jadi saya copy, saya ambil titik originnya dari perpotongan grid. Perpotongan grid, simbol senamnya muncul seperti ini ya. Tanda kotak ada silang di tengah ya. Saya klik, maka saya bisa kopikan di tempat lain di grid ya, asal pada titik yang perpotongan grid juga. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya yang contoh pertama saya ambil titik originnya di sini, maka saya tidak bisa copy ke sana ya. Karena titik originnya di sini dengan di sini beda ya. Nanti malah keluar pindahnya, kopinya ya. Contoh, saya copy, saya ambil di sini. Kalau saya klik di sini maka jatuhnya keluar ya, bukan pada grid ya. Nah, itu cara memilih titik originnya. Shortcut untuk copy itu pakai Ctrl C di keyboard bisa ya. Klik objeknya Ctrl C, maka aktif perintah untuk mengcopy, tinggal kita pilih originnya, lalu kita klik titik lain sebagai titik untuk mengcopy. Ya, itu untuk mengcopy. Sekarang mengcopy dengan menggunakan spesial ya. Spesial di sini ada yang linear, mirror, rotate, atau to another object. Ya, ini banyak atau to another plane. Kalau to another object itu maksudnya bisa untuk kayak penulangan baja, kita ingin copy ke another object yang mungkin objeknya berbeda nama atau posisi atau uh, dimension ya. Nah, itu kita akan bahas nanti. Kemudian ini kalau semua konten sekaligus ya. Kemudian ada juga yang ke another plane. Jadi antara plane satu ke plane berikutnya ya, secara cepat. Ini dari another model. Jadi misalnya kita punya model lain, eh, misalnya di grup mana
di file mana atau di yang kita sudah pernah buat ingin kita copy ke dalam sini ya. Tapi itu punya syarat-syarat tertentu yang kita belum bahas. Jadi ini belum akan saya bahas. Tiga ini ya belum akan saya bahas karena punya syarat-syarat tertentu ya. Dan itu agak lama. Empat ya dengan ini. Nah, kita harus membuat objek-objek dulu kayak penulangan, ada source, surface, dan lain-lain ya. Nah, itu saya akan belum bahas nanti pada pembahasan pemodelan yang lebih lanjut ya. Jadi di sini saya akan membahas pertama linear, copy linear. Nah, ini tanpa men-select objek dulu ya. Saya hanya untuk menghidupkan dulu, mengaktifkan dulu window-nya. Lalu saya select objek. Ini saya batalkan dulu perintah tadi ya. Ini saya select objek. Lalu di sini saya ambil untuk arah ke arah sana ya, berarti ke arah sumbu Y ya, itu sejarak dari sini sampai ke sana ke grid berikutnya itu ini 3000 3000. Saya ingin berarti 6000 ya. Di sini saya masukkan 6000 ya, saya klik copy di sini ya. Nah, dia akan ke copy sana. Nah, ini fungsinya bisa secara banyak sekaligus ya dengan menambahkan di sini jumlah kopiannya berapa. Jadi kalau ada 3 maka dia akan bikin 3 buah saat pertama, kemudian 6000 kedua, 6000 ketiga ya. Jadi bisa cara cepat. Misalnya ini saya hapus dulu semuanya, saya sisakan satu kolom ya. Atau ini saya hapus. Jadi saya pakai kontrol ini ya, Pak. Pakai shift juga bisa. Saya delete biasa dengan menekan tombol delete di keyboard ya. Ini juga saya hapus saja lah. Oke. Nah, ini akan saya copy spesial. Ya, dari sini buka copy spesial pakai yang linear. Ke arah X-nya saya ingin 3000. Arah Y ya, 3000 sebanyak 3 buah. 3, copy. Nah, dia akan copy langsung sebanyak 3 buah searah sumbu. Asal sumbunya sama ya. Kalau sumbunya beda-beda nanti tempatnya jadi aneh. Kemudian untuk arah Y ini saya kosongkan dulu. Ini jangan dibiarkan ada isi ya. Nanti kalau kita lakukan perintah copy dia akan melakukan eh, 2 kali dan akhirnya ada yang objek yang nomplak jadi 2 ya. Ke arahnya misalnya yang pertama 5000, berapa tadi? Saya lupa tadi. Gridnya tadi berapa? Ntar saya lihat dulu gridnya ya. Oh, gridnya tidak di-select, tidak bisa select. Saya select kembali. Gridnya 3500, 5000 dan 2250. Oke. Select kembali objeknya, saya klik copy spesial atau bisa langsung klik kanan setelah objeknya, kemudian klik kanan copy spesial ya, linear. Kemudian yang Y-nya saya nonaktifkan dulu, ini saya copy 3500. Nah, ini kalau kita isi 3 nanti yang lainnya ada di luar grid ya. Seperti ini, dia jadi ada di luar grid. Nah, ini tidak bisa kita isikan kayak mengisi grid ya. Maksudnya di sini ada 3500, kemudian spasi 5000, spasi 2000, 2 kali 2250, misalnya seperti itu ya, jumlahnya 1. Hasilnya malah jadi aneh. Tuh, oh bisa, hanya 1 ya untuk pertama yang jadi ya, tapi yang untuk berikutnya tidak jadi. Nah, yang berikutnya ini tidak muncul ya. Oke. Nah, di sini jadi double kalau saya klik salah satu atau kalau saya rubah tampilannya ke full full render ya, Ctrl 4, maka ini akan bergaris-garis. Nah, warna yang seperti ini menunjukkan ada objek yang ganda ya, yang ada duplikat pada titik yang sama ya. Jadi harus kalau perlu dihapus salah satu ya. Nah, kalau sudah berubah seperti ini warnanya berarti dia sudah single objek ya, tidak ganda ya. Oke, tadi copy spesial yang untuk copy linear ya. Ini saya hapus dulu. Sekarang saya ingin copy pahit ya, rotate. Nah, ini saya merotasi saja ya, tapi dengan mengkopinya. Jadi mengcopy saya tampilan plan dulu. Misalnya ini saya copy dalam arah merotate dengan jarak radius jari-jari tertentu ya. Saya copy spesial, rotate, saya ambil titik poinnya untuk originnya saya pick dulu ya, saya ambil di titik sini. Nah, itu akan otomatis muncul X0-nya 3500, X1-nya 3500 ya. Kemudian jumlah kopinya 1, selisih karajatnya 0 ya. Rotasinya saya ambil hanya sejarak misalnya
60. Ini terhadap sumbu Z ya. Jadi kalau bidang XY, usahakan rotasinya terhadap sumbu yang tegak lurus bidangnya. Jadi kalau bidang XY, plan XY, maka di sini ambil yang Z ya. Bisa juga yang misalnya yang lain. Misalnya mau pakai yang lain untuk satu lain tertentu ya. Misalnya butuhnya itu rotasinya melingkar aneh, meliuk-liuk ya. Bisa pakai line itu ya. Oke. Nah, sini saya copy, duplicate, expand. Nah, dia akan memutar merotasi sejarak 60 derajat ke arah sana ya dari sumbu yang ini ya. Nah, itu sudut yang diambil itu sudut positif atau searah tekan kanan ke arah sana. Jadi kalau mau rubah ini harus dibikin minus untuk membaliknya ya. Nah, dia akan berputarnya ke arah sana rotasinya ya. Dan masuk objeknya ikut berotasi ya. Jadi ikut berotasi seperti ini. Mengikuti rotasi yang kita masukkan ya. Eh, Kalau di AutoCAD ada pilihan merotasi seperti ini, boleh, tapi pakai array jadinya ya, pakai perintah array. Ada pilihan objeknya bisa ikut berotasi atau tetap seperti yang seperti ini ya, posisi objeknya ya. Dia jadi berotasi posisinya letaknya, tapi eh, posisinya itu tidak berotasi ya. Jadi dia tetap lurus kalau di AutoCAD. Kalau di sini tidak bisa ya. Jadi harus kita kembalikan ini menjadi normal dengan manual lagi ya. Oke. Nah, itu cara merotasi bisa terhadap sumbu X, bisa terhadap sumbu Y, juga bisa terhadap sumbu Z. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya adalah copy mirror. Saya select objeknya, saya klik kanan, copy mirror ya. Nah, ini mirror untuk cermin ya. Saya ambil mirror, ya saya ambil titik awal dari sini, titik berikutnya sini. Jadi saya mirror dengan garis cerminnya sini, garis mirrornya. Dia akan dimirrorkan ke arah sana dengan jarak yang sama ya. Saya pilih copy. Nah, dia akan di mirror ke sini dengan jarak yang sama, dari jarak ke sini dengan jarak ke sini sama ya. Jadi kayak mirror benar ya. Oke, begitu cara mirror. Sekarang kalau yang move bagaimana? Karena copy spesial sudah habis ya. Linear sudah, mirror sudah, rotate sudah. Ya, to another object itu nanti kita ada syarat-syarat tertentu nanti kita bahas di kemudian lain. Dan kemudian sekarang pindah ke move ya. Kalau move sama dengan copy. Bedanya apa? Kalau copy yang model aslinya tetap ada, kalau move model aslinya hilang dipindahkan ya. Jadi caranya sama, move dengan copy itu sama, hanya bedanya kalau copy objek yang menjadi aslinya itu tetap ada. Kalau kita copy dia menjadi banyak, tapi yang aslinya tetap ada. Kalau move dia objek aslinya hilang, pindah ya, hilang. Juga ada copy spesial, move spesial, sama ada linearnya, ada rotate-nya, ada mirrornya. Bahkan ada juga another plane atau another object ya. Nah, ini nanti pembahasan berikut. Nah, itu untuk eh, modifikasi objek. Kemudian apa lagi ya? Copy, move, dim, dan handle ya. Untuk handle, ini saya balik dulu ke 3D tampilannya. Handle, kalau saya klik ini, saya sudah jelaskan. Nah, handle-nya untuk menghidupkan handle ini harus diaktifkan ya. Direct modification ya. Agar titik biru di kedua jong itu muncul juga. Nah, handle itu kalau kita klik akan berubah putih. Itu tandanya handle-nya sudah kita select ya. Seperti itu, handle-nya sudah terselect. Ini karena sudah berubah putih, dan akan muncul tulisan satu handle select ya. Untuk select kedua-duanya, tekan shift ya. Tekan shift, lalu tekan klik ke handle berikutnya, maka itu dua handle yang terselect. Ini fungsi handle bisa untuk kita geser-geser seperti ini ya. Nah, kalau dua-duanya saya select, maka dia pindah ya semuanya ya. Kalau salah satu saja yang saya select handle-nya, kalau saya seret, maka dia yang satunya tetap, yang lainnya berpindah ya. Itu bisa untuk menambah panjang, memendekkan ya, terserah ya, seperti itu. Dan ini bisa kita inputkan data koordinat ya. Contoh, saya select handle-nya, saya geser mouse-nya dalam arah ortogonal atau searah sumbu memanjang baloknya. Kemudian masukkan koordinat, misalnya saya ingin naikkan kolomnya setinggi 1500 dari titik yang saya klik tadi handle-nya. Saya masukkan 1500, enter. Nah,
ini akan berubah kolomnya lebih pendek, naik 1.500. Jadi berubah jadi 3.500 dari panjang semua 5.000 ya. Nah, caranya saya ulangi. Eh, Klik handle-nya, tarik ke atas, perhatikan order tonalnya masih ada tulisan, kemudian masukkan tanpa melepas mouse ya, tetap masih diklik tahan 1.500, lalu enter. Seperti itu. Nah, itu kalau untuk menggunakan satu koordinat. Sekarang kalau menggunakan yang lebih dari satu koordinat, untuk yang dua koordinat, untuk kolom tidak bisa ya, karena kita bekerja ada bidang X, Y, dan arah Z, jadi harus tiga koordinat. Oke, saya ulangi, saya kembalikan dulu posisinya semula, lalu saya klik handle-nya, saya arahkan mouse ke sembarang arah dulu, lalu saya masukkan datanya, eh, arah X-nya 0, arah Y-nya 0, tapi tingginya naik 1.500. Jadi YZ, yang Z-nya yang 1.500. Enter. Nah, hasilnya jadi seperti itu. Oke. Nah, durasi videonya yang ini sudah terlalu panjang, jadi untuk perintah yang lain seperti untuk masalah cutting, yaitu nanti kita akan bahas di video tutorial yang pemodelan lebih lanjut ya, pemodelan yang advance. Dan tutorial untuk kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.